Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pendekatan diri kepada Tuhan dan menjadi sufi sangatlah berat. Jalan yang ditempuh seseorang untuk sampai ke tingkat melihat Tuhan dengan mata hati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan demikian panjang dan penuh duri. Bertahun-tahun orang harus menempuh jalan yang sulit itu. Oleh karena itu, hanya sedikit sekali orang yang bisa sampai ke puncak tujuan tasawuf. Jalan itu disebut tariqah, dan dari sini berasal dari kata tarekat di dalam bahasa Indonesia. Jalan itu yang intinya adalah penyucian diri, dibagi oleh kaum para sufi ke dalam stasiun-stasiun yang dalam bahasa Arab disebut maqam, maqamat, tempat seorang calon sufi menunggu sambil berusaha keras untuk membersihkan diri agar dapat melanjutkan perjalanan-perjalanannya ke stasiun-stasiun berikutnya. Penyucian diri diusahakan melalui ibadah-ibadah, terutama sholat, membaca Al-Quran, zikir, puasa. Maka seorang calon sufi banyak melaksanakan ibadah. Tujuan semua ibadah di dalam Islam ialah mendekatkan diri itu kepada Allah. Maka terjadilah penyucian diri si calon sufi secara berangsur-angsur. Jelas kiranya bahwa usaha penyucian diri adalah langkah pertama yang harus dilakukan seseorang sufi, adalah tobat dari dosa-dosanya, merasa berdosa dan mengakui pertobatan itu. Karena itu, stasiun pertama di dalam tasawuf adalah bertobat. Pada mulanya, seorang calon sufi harus bertobat daripada dosa-dosa besar yang telah dilakukannya di masa lalu. Kalau ia telah berhasil di dalam hal ini, ia akan bertobat dari dosa-dosa kecil, kemudian dari perbuatan-perbuatan makruh, dan selanjutnya kemudian adalah merasa berdosa atas perbuatan subhat. Tobat yang dimaksud adalah taubat nasuha, yaitu tobat yang membuat orangnya menyesal atas dosa-dosanya yang lampau dan betul-betul tidak mau berbuat dosa lagi, walaupun sekecil apapun. Jelas bahwa usaha ini sangat memakan waktu panjang. Untuk memantapkan tobatnya, ia pindah ke stasiun kedua, yaitu zuhud. Di stasiun ini ia menjauhkan diri dari dunia materi-materi dan dunia orang ramai, dunia orang banyak. Ia biasanya beruzlah, mengasingkan diri ke tempat yang terpencil, yang kosong, untuk beribadah, berpuasa, sholat, zakat, membaca Al-Quran dan berzikir. Puasanya yang banyak membawa hawa nafsunya lemah dan membuat ia tahan lapar dan dahaga. Ia makan dan minum hanya untuk mempertahankan kelanjutan hidupnya. Ia sedikit tidur dan banyak beribadah. Pakaiannya pun sangat sederhana. Ia menjadi orang yang jahit dari dunia, orang yang tidak bisa lagi digoda oleh kesenangan dunia dan kelezatan materi. Yang dicarinya adalah kebahagiaan rohani pada diri, dan itu diperolehnya di dalam berpuasa, di dalam melakukan sholat dan membaca Al-Quran ataupun berzikir. Kalau kesenangan dunia dan kelezatan materi tidak bisa menggodanya lagi,
Kemudian ia keluar dari pengasingannya, kemudian masuk kembali ke dunianya semula. Ia terus banyak berpuasa, melakukan sholat, membaca Al-Quran dan berzikir. Ia juga akan selalu naik haji, sampailah ia ke stasiun Waro. Di stasiun ini ia akan dijauhkan Tuhan dari perbuatan-perbuatan subhat. Dalam literatur tasawuf disebut bahwa al-muhasibi menolak makanan karena di dalamnya terdapat subhat. Bisir al-khafi tidak bisa mengulurkan tangan ke arah makanan yang berisi subhat. Dari stasiun Waro ini ia akan pindah ke stasiun fakir. Di stasiun ini ia akan menjalani hidup kefakiran. Kebutuhan hidupnya hanya sedikit dan ia tidak meminta kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Bahkan ia tidak meminta, sungguh pun ia tidak punya. Ia tidak meminta, tapi tidak menolak pemberian Tuhan. Setelah menjalani hidup kefakiran, ia sampai pada ke stasiun sabar. Ia sabar bukan hanya dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan yang berat dan menjauhi larangan-larangan Tuhan yang penuh dengan godaan-godaan, tetapi juga sabar di dalam menerima cobaan-cobaan hidup yang berat yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Ia bukan hanya tidak meminta pertolongan dari Tuhan, bahkan ia tidak menunggu-nunggu lagi datangnya pertolongan. Ia akan selalu sabar menderita. Kemudian setelah itu ia akan pindah ke stasiun tawakal. Ia akan menyerahkan diri sebulat-bulatnya, sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ia tidak memikirkan lagi hari esok. Baginya cukup apa yang telah ada untuk hari ini. Bahkan sungguh pun tidak ada padanya. Ia selamanya merasa tentram. Kendati pun apa adanya, ia tidak mau makan karena ia akan merasa cukup. Ada orang yang lebih berhajat pada makanan itu daripadanya. Ia bersikap seperti telah mati. Kemudian dari stasiun tawakal ini ia akan meningkat pada stasiun ridho. Dari stasiun ini ia tidak lagi menentang percobaan dari Tuhan. Bahkan ia menerima dengan senang hati. Ia tidak minta masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Di dalam hatinya tidak ada lagi perasaan benci, yang ada hanyalah perasaan-perasaan yang sangat senang. Ketika malapetaka pun turun, hatinya merasa senang dan di dalamnya bergelora rasa cinta kepada Allah. Dan di sini ia telah sangat dekat sekali dengan Allah, dan ia pun sampai pada ambang pintu melihat Tuhan dengan hati nurani untuk selanjutnya bersatu dengan Allah. Stasiun-stasiun tersebut merupakan tempat penyucian diri bagi orang-orang yang memasuki jalan tasawuf. Ia sebenarnya belumlah menjadi sufi, tapi baru menjadi jahid atau calon sufi. Ia menjadi sufi setelah sampai pada stasiun berikutnya dan memperoleh pengalaman-pengalaman tasawuf yang lebih tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.